Terbawa janji manis keuntungan hingga jutaan rupiah, sejumlah mahasiswa IPB University terjerat pinjaman online. Kasus penipuan investasi online ini berawal ketika sejumlah mahasiswa diajak kerjasama investasi untuk membesarkan usaha toko online dengan keuntungan 10% setiap penjualan produk di semua aplikasi online. Hingga pada akhirnya, para mahasiswa pun tergiur. Jadi kalau kita bicara mengenai utang, kuncinya di situ dulu, hati-hati jangan sampai kita terjebak dalam keinginan daging kita ini, ya, melihat sesuatu yang flashy, yang keren, mau menampilkan diri, mau mamer gitu ya. Nah, tapi ya Ya, senangnya hanya di depan aja. Setelah itu ya belakangan ya harus bayar utang terus, karena utang ini kalau tidak segera dibayar dia akan melilit, Pak. ya, salam saudara, kita berjumpa lagi dalam Redemption Issues. Dan kali ini kita membahas topik tentang gurita utang. Karena banyak sekali orang-orang yang terlilit dengan utang, dengan pinjol, dengan hal-hal yang memang mengikat karena dari utang. Apalagi baru-baru ini terjadi mahasiswa-mahasiswa, ratusan mahasiswa di Bogor terikat utang dan jumlahnya sangat besar untuk kalangan mahasiswa. Dan saat ini kita bersama-sama dengan Pak Coki. Salam Pak Coki. Halo Pak Andi, apa kabar? Baik Pak Coki. Ya Tuhan berkati Pak Coki. Terima kasih untuk Sama-sama kesediaan Pak Pak. Coki untuk berbagi bersama-sama pada saat ini. Pak Coki ini seorang pensiunan dari BUMN dan saat ini lebih ke pelayanan di Family Discipleship Community. FDC Pak, Family F Discipleship. Oh Betul ya, Pak. emisi. Ya, dan juga Pak Coki ini punya financial planner certificate. Sertifikat. Jadi dalam tingkat internasional Pak ya. Jadi bisa Ya, bicara tentang betul Pak. perencanaan tentang keuangan ini. Dan ini cocok dengan Pak Coki ini. Kita membahas tentang gurita utang ini Pak. Karena banyak sekali masalah-masalah utang Pak. Ya, mudah-mudahan bisa dapat berkontribusi lah Pak dari percakapan kita hari ini. Nah, mungkin ada perspektif-perspektif yang bisa Bapak bagikan, silakan Pak. Ya, kalau bicara utang ini sebenarnya ada dua macam utang Pak. Ada satu utang yang baik, ada satu utang yang jahat. Ya. Nah, Ya, biasanya kalau utang yang baik itu di mana utangnya tersebut kita belikan sesuatu aset atau properti di mana itu asetnya itu akan bertambah nilainya. Seperti kalau kita ambil KPR lah Pak ya, KPR. Ada juga ya yang tadi itu utang yang jahat itu artinya eh, minjem uang bukan untuk hal-hal yang positif, bahkan untuk keinginan kedagingan kita. Ya, misalnya dia beli untuk hal-hal yang aset yang akhirnya dari sisi nilainya akan berkurang gitu. Misalnya handphone ya dan hal-hal yang konsumtif lah ya, tidak ya, produktif. Jadi kalau kita bicara mengenai utang, kuncinya di situ dulu, hati-hati jangan sampai kita terjebak dalam keinginan daging kita ini, ya, melihat sesuatu yang flashy, yang keren, mau menampilkan diri, mau mamer gitu ya. Nah, tapi ya ya, senangnya hanya di depan aja. Setelah itu ya belakangan ya harus bayar utang terus, karena utang ini kalau tidak segera dibayar dia akan melilit, Pak. Ya, jadi dia melilit, berutang, utang menjadi utang lagi, dan utang tersebut ya tentunya akan ada biayanya kan. Biayanya itu kan jadi bertumpuk. Tambah lama kita tidak bereskan, tambah lama dia bergulung, dia akan menjadi besar. Dan ini akan menjadi lilit seperti evil yang besar menghantui kita, menguasai kita, kita bisa jatuh. Sebagai anak-anak Tuhan itu perlu kita hindari hal-hal tersebut. ya. Jadi utang itu ada yang baik, ada yang tidak Ya, baik, Pak ya. iya betul. Tapi bicara soal yang baik ini dulu, Pak. Tadinya kan tadi Bapak bilang ini properti. Kan ini bisa Iya, nilainya bisa bertambah. iya betul. Tapi Ya, dengan 2023 ini, Pak, dengan inflasi yang tinggi nanti, dengan suku bunga bank yang tinggi, apakah bijak kalau utang walaupun utang itu untuk properti, Pak?
Kalau utang yang baik sih selalu bijak sih Pak ya. Artinya apalagi kalau kalau pada saat ini ya pengantin baru itu juga belum mempunyai sebuah rumah ya, saran saya kita berdedikasi mulai sisihkan uangnya untuk sebagai DP-nya ya, DP untuk Iya, KPR gitu ya. Karena kapan lagi kalau kita menunggu ini ada inflasi dan sebagainya, itu nggak akan, kita akan takut terus. Karena yang terjadi saat ini kan banyak ditakut-takuti bahwa wah, ini akan terjadi apa inflasi, ya resesi dan sebagainya. Padahal sebenarnya enggak juga sih, bukan sesuatu yang perlu kita khawatirkan. Kalau pandangan saya dengan teman-teman saya yang ahli ekonomis itu, ya ini memang kebanyakan yang terjadi di luar negeri. Kita beruntung sekali kita mempunyai sumber daya alam yang luar biasa. Dan kita diuntungkan oleh itu karena banyak sumber daya yang membantu negara ini bisa surplus dari sisi perdagangannya, Pak. Sehingga dari sisanya surplus itu akan bisa memberikan subsidi kepada level yang di bawah. Karena yang terkena kalau dalam keadaan posisi yang ekonomi yang lagi sulit, saya yang paling sulit itu yang paling bawah. Nah ini kan sekarang pemerintah membantu dengan subsidi gitu. Di level middle ini yang perlu kehati-hatian, tapi kalau saya rasa yang level atas nggak terlalu banyak pengaruhnya ya. Nah, tapi yang di dalam kita bicara mengenai level yang middle ke bawah lah. Kalau yang middle ke bawah ini memang perlu kita antisipasi ya. Inflasi betul akan terjadi inflasi mau nggak mau Pak karena suku bunga di Amerika itu sudah mulai naik ya federal Fed rate ini kan dinaikkan supaya itu menyimbangi kondisi ekonomi yang sudah terlalu memanas karena sehingga harus diimbangi. Jadi inflasi ini kan untuk menarik kembali uang-uang yang beredar, dikembalikan lagi supaya ekonominya itu menjadi stabil. Karena kalau terlalu banyak uang beredar, nah uang beredar ini karena apa Pak? Karena dulu kan ada pandemi ya. Jadi banyak pemerintah itu menggelontorkan bantuan-bantuan ya. Ekonomi di Indonesia juga begitu, banyak dibantu oleh pemerintah. Ya kan? Nah sekarang yang terjadi karena udah terlalu memanasnya di sana, nah perlu ditingkatkan suku bunga supaya orang apa menaruh uang karena bunganya tinggi kan. Nah tadi hmm, betul juga Pak Andi bilang kalau bunganya tinggi apa nih tepat waktu nih. Ya memang kalau dalam keadaan kondisi bunga tinggi tentu bunga KPR kan akan naik juga kan ya. Tapi saya betul. pikir ini nggak akan lama ya karena Amerika ini kan dia punya eh, targetnya mungkin nanti kenaikan Fed rate itu mungkin sekitar 5% Pak ya. Dia akan top up di situ dan setelah mencapai 5%, ekonomi akan kembali lagi normal, dia akan merilis lagi, dan angka itu akan turun kembali, dan tentunya inflasi akan jatuh juga, akan turun juga. Gitu. Jadi ini tidak akan menjadi sesuatu hal yang menakutkan, karena apa yang terjadi itu beda dengan kondisi ekonomi yang sebelumnya. Kondisi ekonomi sebelumnya itu kan banyak default ya, banyak Ya, apa KPR-KPR itu yang default, nggak bisa sanggup bayar lagi karena kondisi ekonomi. Karena ini sebenarnya bukan karena kondisi ekonomi, ini lebih kepada demand inflation. Demand inflation itu karena permintaan yang tinggi, Pak. Jadi bukan sesuatu hal yang terus tetap harus kita takuti ya, tapi kewaspadaan karena inflation itu akan terus ya masih masih terus nih. Mungkin sekarang ya. sekitar hampir mendekati 4 kalau di Amerika, mungkin nanti sampai ke angka 5 ya mungkin setelah itu akan berbeda kembali. Ya mudah-mudahan kita berdoa ya tidak ada namanya pandemi COVID yang kedua atau jenis yang lain ya. Itu yang Iya. kita takutkan kan. Tetapi bagi teman-teman yang masih belum memiliki rumah, kita bicara mengenai tadi apa namanya pinjaman yang secara positif lah ya, itu ya baiknya memang harga rumah pun juga sekarang juga tentunya jauh agak lebih lebih murah ya mungkin ya, karena banyak orang yang mau mau jual juga nih malah mau jual jual murah ya atau mungkin developer-developer yang baru launching banyak program-program yang spesial. Tapi itu sebenarnya balik lagi ke karakter kita, kita harus disiplin, ya kan, mengatur uang yang baik, berapa persentasinya yang kita keluarkan untuk pengeluaran-pengeluaran tertentu. Jangan sampai kita menyalahgunakan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita.
kita, apa yang Tuhan sudah titipkan kepada kita nggak bisa kelola dengan baik, akhirnya itu menjerumuskan kita sendiri, Pak. Oke, jadi catatannya untuk orang yang menengah ke bawah itu mesti betul-betul memperhatikan, jangan jangan hanya jadi besar Prioritas, utang Pak. itu Ya, prioritas prioritas. ada prioritas. Ya, harus ada punya prioritasnya. Jadi Iya, kita kan ada dalam kehidupan atau pengelolaan keuangan kita kan ada prioritas apa dulu yang kita harus bayarkan, sisihkan, ya kan? Dan prioritas itu jangan sampai kita memprioritaskan keinginan daging kita. Wah, kita mau punya handphone baru nih, handphone pengeluaran baru nih dari iPhone misalnya kan. Nah, itu iya, akhirnya kita kebawa ke terjerumus ke hal-hal yang seperti itu. Sebenarnya buat apa sih yang namanya handphone juga kan yang penting bisa jalan ya. Jalannya nggak usah terlalu ada yang baru pakai yang baru gitu kan. Ada jam tangan, ada sepatu, ada apapun lah yang positif itu hati-hati. Kadang-kadang kita udah punya sebenarnya tapi kita mau warna lain nih. Warna lain supaya matching dengan baju saya nih. Nah, ini jadi sesuatu yang sebenarnya bukan prioritas. Jadi betul. kehidupan kita itu ya harus jaga ke prioritas kita tuh adanya di mana dulu gitu. Misalnya kita ambil contoh yang dengan kasus yang di Bogor, Pak. Itu Ya, kan yang objeknya adalah mahasiswa iya, yang diincar oleh oknum ini, Pak, dengan betul. iming-iming. Nah, itu Ya, berarti yang diincar oleh orang-orang yang ini untuk apa yang ingin membuat apa ya, melilit utang gitu. iya. Ini di kalangan anak-anak muda ini, Pak. Kalau saya lihat sih ini kasusnya sebenarnya begini Pak, dia mungkin diiming-imingkan untuk mendapatkan apa pengembalian dari investasi mereka sebesar 10%. Intinya beginilah, mereka mau kaya. Mereka mau cepat kaya. Nah, ini problemnya kalau ada kata-kata cepat kaya ini, mau supaya lebih baik itu bagus. Boleh-boleh aja secara alkitabiah ya. Tapi ada Iya, yang dia menjadi kepengen cepat kaya, ya kan? Yang mengejar uang itu, memburu uang itu, ya kan? Sehingga dia terpaksa jeleknya apa? Dalam hal ini dia ngutang, ya kan? Dia ngutang, kemudian dia dijanjikan akan mendapatkan 10%, ya kan? Dari platform online. Jadi ada toko di toko toko online gitu yang bilang, kalau kalian masuk ke ke apa namanya ke perusahaan saya ikut juga di sini nanti kalian dapat dari hasil ini kalian mendapatkan 10%. Nah, tapi untuk mendapatkan modal itu kan anak-anak mahasiswa kan nggak punya uang. Mereka meliriklah kepada eh, pinjaman online tersebut kan. Jadi kalau saya lihat tuh berangkat dari keinginan untuk cepat kaya. Jadi karakter, jadi karakter dari manusia itu. Dan kalau kita lihat di 1 Timotius 6 ayat 10 itu sebenarnya sudah ada nasihat ya. Nasihatnya begini nih katanya, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab iya, oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya sendiri dengan berbagai duka. iya, Jadi Alkitab ini kan sebenarnya ada 2350 mengenai harta kekayaan, uang dan sebagainya gitu. Jadi kita sudah diingatkan dan banyak itu ayat-ayat Alkitabnya sampai 2350 yang ada di Alkitab. Mungkin bahkan lebih banyak daripada ayat-ayat mengenai iman yang hanya 500 gitu. Jadi Tuhan tahu bahwa kelemahan manusia itu memang adanya di uang. Jadi ya balik lagi memang akar dari kejahatan itu adalah akar cinta uang. Mau buru-buru kaya gitu. iya. Hmm, Karena mereka mau diiming-iming untuk cepat kaya kaya. dengan bunga yang 10%. Tapi Iya, sebenarnya itu melilit mereka dengan hutang yang luar biasa gitu. iya. Heeh. Nah ini. Akhirnya kan bobol, ternyata kan itu kan bodong lah istilahnya ya, nggak pernah diberikan lah yang 10% itu. Sementara mereka udah keburu ngutang duluan di online kan, utangnya harus dibayar dong, yang namanya utang ya harus bayar, dikejar terus gitu. Bayarnya mau pakai apa? Ya. Ini yang terjadi.
Tapi bagaimana dengan misalnya kalau ada orang yang memang mau punya usaha dan pasti ada masalah klasik itu nggak punya modal. Ya, Nah, terus dia harus pinjam modal dengan ngutang. Nah, bagaimana cara bijaknya Pak untuk bisa nggak terlilit dengan gurita utang ini Pak? memang kalau orang mau berusaha dengan utang itu harus tahu dulu bisnis modelnya itu seperti apa. Apakah betul ini model ini, bisnis modelnya ini udah betul akan menghasilkan uang gitu ya, melebihi dari pembayaran cicilan utang dia itu dulu, Pak. Kalau itu ternyata hitung-hitungannya meleset, mendingan jangan gitu loh. Atau mungkin dia hanya coba-coba aja gitu loh. Pengen 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 apa namanya untung dengan cara coba-coba itu yang bahaya. Jadi harus betul-betul ada perhitungan yang baik gitu loh. Bahwa bisnisnya memang betul diperlukan dan pasti ada nasabahnya gitu loh. Ada jaminannya bahwa itu pasti akan ada yang beli gitu loh. Kalau tidak hanya untuk coba-coba, hanya wah kayaknya ini bagus nih, ya kan? Nah ini repot. Macam-macam sih variabelnya Pak. Mungkin juga ada juga tergantung juga dengan lokasi di mana dia akan buka. Nah hati-hati juga kan. Jadi banyak juga orang berpikir, wah saya mau bisnis, misalnya mau bisnis bisnis potong rambut lah istilahnya kan. Kan tuh udah banyak Pak barbershop di mana-mana kan. Tapi mungkin dia nggak berpikir ini kalau udah bagus begini berarti apa sesuatu yang bisnis dia bisa lebih baik lah orang pergi ke dia gitu dan kemudian lokasinya di mana target marketnya di mana jadi harus ada analisa dulu ya untuk berani untuk apalagi berani untuk meminjam uang gitu dan sebaiknya Hmm. meminjam uang itu kan juga ada patokannya bahwa jangan sampai melebihi pendapatan kita lebih dari sepertiganya gitu. Saya pendapatan kita 10 juta, kita nyicilnya jangan melebihi 30% lah ya, 3 juta atau 3,5 juta gitu. Karena kan ada hal-hal di mana yang fix, di mana kita harus berkewajiban ya, berkomitmen untuk membayar kewajiban-kewajiban kita atau kehidupan kita ya, makan, minum, listrik, air, dan sebagainya, sekolah, dan sebagainya. Jadi kalau mau minjem itu jangan lebih dari sepertiga. Oke, jadi betul-betul mesti ada analisa yang tepat Iya, ya Pak ya. iya, Jadi iya, jangan ya harus dia betul-betul ada konsultannya yang memang bisa memberikan masukan bagaimana baiknya gitu sih Pak ya. iya, betul. Ah, jadi kalaupun juga ada yang kasih nasihat masuk-masukan ya boleh, tapi yang Iya, betul-betul yang ahli gitulah untuk menjelaskan itu dalam bisnis itu ya. Nah, kalau udah kayak yang bagus ini Pak, misalnya dia punya restoran lah ya, restorannya udah tambah lama tambah rame kan. Ini restoran orang tuanya kan, orang tuanya kan kalau orang zaman dulu kan biasanya kan dia nggak mengenal lah pinjam-pinjam uang lah ya. Tapi ini anaknya nih kan, anaknya udah milenial kan, dilihat nih orang tuanya restorannya bagus, pelanggannya bagus, sampai penuh orang ngantri, ya kan, dapat tempat duduk. Nah itu boleh Pak, artinya dia boleh pinjam uang, kemudian dia melebarkan eh, space-nya, tempatnya untuk beli lagi, ada tempat duduknya, meja makannya, sehingga orang nggak perlu ngantri lagi kan. Nah itu boleh Pak, itu karena udah kelihatan benar gitu, nah, expansionnya gitu loh, potensinya bagus. jadi lihat potensinya juga ya kalau untuk Iya, pengembangan bisnisnya Pak ya. iya betul Pak. Oke, jadi Iya, itu contoh-contoh yang baik yang memang kita lihat sih. Yang penting kan kita udah tahu nih eh, pelanggannya sudah tetap nggak betul, atau itu berkurang. uh-uh. Pelanggan yang paling penting Pak. Iya, Kuncinya di situ tuh. kalau pelanggannya makin bertambah, nah kita bisa buat perencanaan untuk Boleh, expansion iya, gitu loh Pak. bagus itu Pak kalau seperti itu. Iya, Ah, tapi bagaimana kalau misalnya kan kita kayak pengalaman perusahaan Meta nih Pak, Eh, yang dulu Facebook jadi Meta dan pendirinya bilang saya salah memperkirakan, saya pikir ini akan bagus, tapi kan akhirnya meleset dari perkiraannya itu kan, sehingga terjadi iya. PHK besar-besaran itu. Wah, ini interesting nih Pak, karena memang ini sangkut pautnya dengan kripto juga sih ya, bisnis-bisnis nefta ini kan memang belum saatnya sih saya lihat sih Pak ya, ini kan di dunia apa namanya Yang dunia akan datang. akan datang atau
ya dunia yang melibatkan IT lah ya. Ya, Jadi, itu memang harus hati-hati juga karena eh, biasanya sih bisa juga kayak kalau kita lihat ya, eh, Bitcoin ya, Bitcoin dan sebagainya ya. ya, Nah, kripto itu kan semua kemarin tuh kan bagus ya. Tapi itu karena betul. ada keramaian, ada penjual, ada pembeli gitu loh. Nah, begitu udah nggak ada lagi keramaian, sekarang kalau kita lihat nilainya dari mata uang Anjlok. kripto ini di semua gitu loh, anjlok semua. Jadi ini karena nggak ada basisnya, ya. Jadi tidak mempunyai underlying asetnya. Underlying asetnya itu apa sebenarnya? Gitu. Kalau misalnya, Oh, iya dia kan nggak punya pak. Jaminannya apa gitu? Jaminannya nggak ada, ya kan? Eh, kalau kita ingat dulu kan kalau uang itu kan ada di backup oleh emas kan, iya, jaminannya. betul. Jadi orang juga kalau misalnya mau bertransaksi gitu dalam membeli saham gitu kan, saham itu kan ada jaminannya bahwa perusahaan itu sendiri gitu loh. Jadi kalau terjadi apa-apa, ya paling nggak itu aset dari perusahaan itu masih ada bisa dijual gitu. Nah kalau ini Hmm. kan kalau kita lihat ada pegangannya, hanya keramaian aja ya, keramaian dari transaksi kan. Dan lama-lama bisa diterima. Kalau kita lihat kripto itu kan sudah kemarin udah mulai mau beli mobil pun bisa dengan alat cryptocurrency dengan Bitcoin dan sebagainya gitu. Iya, Jadi iya, itu betul. harus hati-hati. Kita harus look at the underlying asetnya ada nggak. Gitu. Kalau nggak Jadi ada mesti ya, tahu basicnya bagaimana bisnisnya real atau hanya virtual ya aja gitu ya Pak ya. hanya virtual aja. Meta ini kan lebih kepada virtual ya Pak ya. Jadi Betul. di dunia meta ini dia bisa menciptakan satu kota baru, Pak. Kita pakai alat teknologi, kita bisa masuk ke dalam seolah kita menjadi pribadi yang baru. Nama kita bisa nama yang lain, kita bisa mempunyai rumah rumah yang lain di sana gitu di dunia baru itu ya. Dalam suasana negara negara yang lain gitu. Tapi ini kan semuanya kan virtual Pak ya, bukan real gitu ya. Jadi kita transaksi nanti juga pakai cryptocurrency di sana gitu loh. Jadi kita bisa punya bank di situ, kita punya rumah, bahkan katanya nih ngomongnya aja bisa punya keluarga yang baru, istri yang baru. Iya, iya. Jadi Nah, khayalan ini luar biasa ya. dan ini Jadi kalau hati-hati untuk Pak. Heeh. ya, jadi kalau untuk orang-orang muda nih Pak, untuk orang-orang milenial atau generasi Z gitu Pak ya, generasi Z dan generasi Y gini Pak. Ini apa kira-kira nasihat Bapak kepada mereka kalau tergoda dengan main yang untuk bisa main saham atau main kripto? Karena ini kan berapa waktu yang lalu, mungkin 2 tahun yang lalu, ini sangat menarik kripto ini Pak. Iya Pak. Jadi ini yang kita harus jaga karakter kita ya. Kita kalau kita tahu betul mengenai firman Tuhan, sebenarnya kita harus tahu dulu tujuan Tuhan menciptakan kita di dunia itu sebenarnya untuk apa sih sebenarnya. Ini kan yang perlu Nah, ini pertanyaan, menarik nih Pak. yang kita harus pertanyakan kepada diri kita sendiri ya kan. Kita kalau kita lihat di Kejadian 1 yang ayat 26 dan 27 itu Pak, waktu dia berfirman mengenai menciptakan manusia kan dia berbicara mengenai bahwa marilah kita, baiklah kita untuk menjadikan manusia menurut gambar dan serupa kita. Kan? Jadi kita diciptakan menurut gambar dan serupa dia. Ya, bukan hanya gambarnya, tetapi karakter kita dan sebagainya kan. Dan kita diciptakan itu untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut. Ya kan kalau kita baca terus ya mengenai ayat Betul. Tuhan menciptakan kita untuk memelihara ya. Artinya apa yang ada di dunia ini sebenarnya sudah diberikan kepada kita. Diberikan dalam arti untuk dikelola. Kita menjadi pengelolanya gitu. Bukan Hmm. memiliki. Manusia tuh jatuhnya karena kita memiliki. Kalau kita ingat kisah anak yang hilang itu kan dia minta data dia kepada bapaknya. Iya, Sehingga setelah dia terima jatah dia, dia pergi kan. Tapi akhirnya habis begitu aja. Karena dia itu sebagai pemilik, bukan sebagai pengelola. Nah, coba kalau kita kita menjadi pemilik itu, pengelola. Nah, sumbernya ini kan Tuhan. Jadi sumbernya iya. harta kekayaan itu nggak akan habis. Kita bahkan tinggal minta aja.
lebih enak jadi pengelola atau pemilik nih kalau saya tanya. Kalau Hmm. saya sih lebih senang jadi pengelola Ya, daripada ya. pemilik gitu loh. Nah, ini manusia kan cenderung itu untuk memiliki segala sesuatu, supaya dia merasa berkuasa dan bisa melakukan apa saja gitu kan. Padahal sebenarnya itu semua nggak abadi ya. Nggak abadi, yang abadi ada di atas. Jadi kita jangan sampai terbawa ke arah situ, ya kan? Karena kita sebenarnya hanya sebagai pengelola. Apa yang kita terima, talenta kita, harta kita, uang kita, itu sebenarnya dititipkan lah oleh Tuhan gitu loh, sebagai pengelolanya gitu. Dan kita Ini nggak menarik nih, usah Pak. khawatir juga Pak, karena Tuhan sudah Betul. berjanji dia akan mencukupi, ya kan? Apa apa yang kita uh, pakai, apa yang kita makan, Tuhan tahu. Nah itu ada di Matius 6 kan Pak ya. Ya, Tuhan tahu semuanya itu bahwa kita perlu itu, jadi kita nggak perlu khawatir gitu, dia akan cukup. Masalahnya nih manusia itu maunya lebih kan, iya, nggak maunya cukup. Padahal doa ke Bapa kami sudah diajarkan kepada kita kan, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, bukannya sekenyangnya atau selebihnya kan, iya, nggak begitu diajar itu. betul. Ya. Secukupnya. Hmm. Nah, ini menarik ya yang Bapak bilang nih. Kita sebenarnya diciptakan oleh Tuhan untuk sebagai pengelola, bukan pemilik. Ya, betul. Ya, Karena kalau yang belaga sebagai pemilik sebenarnya itu contoh yang simbolis, Pak. Udah tahu berada dalam ini tapi maunya sama seperti Tuhan gitu lah. itu dia. Lain yang namanya Adam Hawa kan jatuhnya begitu, Pak. Ya kan? Dan memang semua itu berasal dari pikiran kita nih. Pikiran kita Pikiran. berpikir bahwa kita mau supaya ya, dan iblis tuh biasanya masuknya dari pikiran kita, tidak Ya, dari oke. hal-hal lain. Selalu dari pikiran kita digoda oleh iblis ya. Sehingga kita bisa jatuh apapun lah, nafsu kedagingan kita, ya kan, mata kita, ya kan, tangkuhan kita. Nah, dalam hal yang Hawa ini kan digoda oleh iblis, oleh pikirannya, coba makan itu buah yang terlarang, ya kan, nanti kamu pasti akan mempunyai kekuasaan atau sama dengan Tuhan. Nah, ini yang dari awal aja udah seperti itu, Pak. Betul, Jadi sebenarnya nggak betul. ada bedanya, Pak. Apa yang terjadi sekarang ini kita tarik ke belakang yang sama aja. Makanya ada 2350 itu pesan Tuhan di Alkitab supaya kita hati-hati nih. Jangan sampai kita jatuh akan hal-hal harta kekayaan dan keuangan. Betul. Jadi kalau kita sebagai pemilik, merasa sebagai pemilik, mental pemilik, itu kita sudah menyamai diri kita dengan Tuhan ya Pak ya. Iya, iya, itu salah, salah sekali itu. Lupa ya. Dan itu sudah ada kesombongan ya Pak ya. Iya, Karakter kita udah rusak dengan iya, mental seperti itu betul. dan Dan ini membuat kan kita inilah kelemahan dari manusia, Pak. Ada tiga kan kelemahan manusia itu kan. Satu dia apa, keinginan daging, ya kan. Kedua ya, itu keinginan mata, dan ketiga itu keangkuhan hidup. Coba kalau kita perhatikan manusia tuh jatuhnya salah satu di antara tiga itu. Udah pasti di 1 Yohanes 2 ayat 16 dan 17 ya, itu bisa dibaca bahwa tiga itu bukan berasal dari Bapa, itu berasal dari dunia. Dan hal-hal itu akan 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 lenyap ya, hanya sementara. Dan ini yang akan menjatuhkan manusia. Kalau kita perhatikan semua satu keinginan daging, keinginan daging itu kan ya, memiliki harta kekayaan, ya kan, pergaulan yang bebas, itu kan keinginan-keinginan daging semua. Keinginan mata itu kan kita mulai melihatnya dari mata dulu kan. Wah nih orang ini keren banget, saya juga kepengen nih orang ini kaya nih. Atau posisi, jabatan ya, ingin juga menjadi sama, jadi kemegahan, keangkuhan hidup. Jadi sebagai anak-anak Tuhan memang kita hati-hati, dan memang ini semua udah ada warning, peringatan di hmm, Alkitab gitu. Jangan sampai kita ya, jatuh. betul. Nah, termasuk jadi kalau misalnya Tuhan sudah memberikan kita misalnya rumah, kendaraan, atau properti-properti yang lain, atau Ya, juga bentuk yang lain juga gitulah. Nah, kita harus lihat dulu yang tadi Bapak bilang. Kita harus tahu nih tujuannya apa nih. ya, Kita merasa sebagai pemilik
atau sebagai pengelola untuk bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu. Ya, ya itu Apakah Pak. dengan, ya, Saya pikir gini loh Pak, kadang kebanyakan orang berpikir dia kerja keras, ya kan dia menghasilkan sesuatu, mendapatkan uang banyak, harta kekayaan. Dia mulai berpikir ini hasil dari kerja keras saya. Sehingga nah, dia berpikirannya menjadi memiliki kan Pak. Oh ini punya saya, ya kan? Dan ini jeleknya Pak. Eh, Manusia itu condongnya bahwa dia, kalau kita lihat ya, di gereja misalnya orang bicara mengenai persepuluhan, ya, itu kan berpikir orang bilang, lu udah bayar persepuluhan nggak? Kata-katanya itu membayar, artinya dia yang punya uang, ya kan? Dia yang punya uang. Padahal sebenarnya kalau kita baca di Maleakhi 3, ya kan? Itu kata-katanya kan bawalah. Bawalah itu artinya kalau kita menyuruh dulu. Misalnya kita suruh supir kita, tolong bawain saya punya tas di mobil. hmm, Kan tasnya bukan miliknya si supir itu, bukan. iya, Yang milik itu adalah Tuhan. Ya hanya suruh iya, tolong bawa tuh tasnya, bawa ke kantor. Tadi saya ketinggalan di mobil. Ya bawa itu. Makanya kalau baca ayat Alkitab itu kadang-kadang kita nggak ngeh gitu ya. Ada kata-kata di situ yang sebenarnya dahsyat gitu artinya. Gitu. iya, bawalah Pak ya. Iya, bawalah Jadi gitu. kalau orang nggak berikan perpuluhan, berarti dia merasa mental memiliki uang itu Pak ya. Jadi dia kan kebanyakan orang udah bayar nggak berpuluhan gitu. Iya, Udah bukan. udah beri nggak? Nah, kata-katanya beri juga. Tapi kalau memberi itu kan sesuatu yang kita punya, kita berikan. Gitu. Jadi Padahal bawalah itu sebenarnya ya. Malaikat 3 ayat 10 itu jelas sekali, bawalah. bawalah. Terlepas dari kontroversial mengenai persepuluhan lah, ya kan? Ya Iya, kita ya. nggak bahas mengenai persepuluhan ya. Jadi saya hanya bahas konteks kalimat kata mengenai bawalah itu supaya jelas bahwa semua apa yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan, ya kan? Jelas di Mazmur 24 juga di situ dibilang bahwa Mazmur Daud bilang bahwa Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia Nah, serta yang diam di dalamnya gitu loh. Jadi semua segala sesuatu yang ada di dunia itu sebenarnya punya Tuhan, jangan so tahu gitu loh. Kita ini kan Tuhan pasti punya rencana untuk masing-masing kita kan. Rancangan Tuhan kan berbeda, ya kan? Ya mungkin panggilan setiap manusia berbeda-beda. Mungkin saya sebagai seorang konsultan, ada juga orang yang pengusaha, ada juga orang yang 100% pelayanan di gereja gitu kan. Jadi masing-masing Tuhan punya rencana untuk kehidupan kita masing-masing. Tapi saya nggak setuju kalau dibilang orang yang orang hanya pendeta yang mengabarkan kabar baik gitu. Karena menurut saya semua kita yang sudah terima Tuhan Yesus percaya betul. kerajaan surga, kita ini amanat agung yang banyak yang orang nggak tahu loh Pak, bahwa ada Alkitab ayat Alkitab yang meminta kita nih supaya kita bersaksi gitu, kita membawakan Betul. kabar baik, amanat agung gitu loh, ya kan? Nah banyak yang ya teman-teman saya yang Kristen yang udah lama juga atau yang Kristen yang masih ortodoks gitu ya berpikiran wah lu jadi pendeta lo sekarang lu. Bukan, semua orang harusnya jadi pendeta. Betul kan kita semua yang ditebus oleh Yesus adalah Nah, imamat rajani, Pak. imamat Rajani itu kan tugas kita dalam bentuk Betul. dan karya kita masing-masing kan Pak. Jadi kan nggak perlu di depan gereja kan Betul. bisa di pelayanan kita mungkin kita bersaksi kepada teman atau karakter kita bisa dilihat sehari-hari kita di kantor seperti apa gitu. Jadi macam-macam sih eh, pola dan cara Tuhan memakai kita. Betul. Dan saya lihat Pak di dalam Alkitab ada dua tipe orang yang akhirnya diambil hartanya, Pak. Ya, Nah, pertama itu yang orang kaya yang bodoh itu, Pak. Yang dia bayangkan nggak ada lagi lumbungnya dia ini. Semua udah penuh. Dia harus iya, membangun lagi lumbungnya. Dan pada malam itu Tuhan bicara sama dia, hari ini juga engkau mati. Semua iya, kekayaanmu nggak ada gunanya. Itu kan betul, diambil betul. dia. Dia hilang harta bendanya itu. Karena Iya, dia merasa memiliki, karena merasa memiliki. Yang iya, kedua ini orang baik, Pak.
yang diizinkan Tuhan diambil hartanya. Ayub. Ya, Saya juga membayangkan, Pak, kenapa orang baik, orang saleh kayak dia tuh kok bisa diambil? ya, Rupanya tuh ada masalah di anak-anak ya, Pak. ya, anak-anak ya. Karena dibiarkan pesta pora terus gitu loh, Pak. Nah, itu anak didik itu pentingnya kita mendidik anak mengajarkan nilai-nilai kerajaan surga. Tapi ini ada satu kisah yang luar biasa Pak di Alkitab itu mengenai anak muda yang kaya. Coba aja bayangkan kalau kita ingat kisahnya itu Tuhan dia bilang saya sudah melakukan segala sesuatu in A B C dan sebagainya dan Tuhan bilang kan oke sekarang jual semua harta bagikan kepada orang Iya, dan dia nggak mau Pak. Yang bicara itu sebenarnya Yesus sendiri loh. Dan iya, dan ini kan sesuatu yang saking dia memegang itu jadi Mamon itu menjadi Tuhan dia. Makanya betul. itu juga sudah diperingatkan juga. Kita jangan sampai kita akhirnya kita secara tidak langsung kita mentuhankan uang, ya kan? Betul. Secara tidak langsung nih kita nih kan. Orang misalnya kalau zaman dulu kan orang mungkin dengan patung-patung ya mentuhankan sesuatu itu lewat patung yang mega yang terbuat dari emas atau apapun ya. Nah, tapi sebenarnya kalau zaman sekarang kan udah nggak ada lagi patung. Zaman zaman sekarang apa ya? Hobi kita atau kesukaan kita. Misalnya kita suka mobil gitu ya. Kita koleksi lah tuh mobil banyak segala macam. Kita kan udah mentuhankan itu mobil. Gitu. Memang bentuknya Iya. bukan patung, ya kan? Atau kita mungkin suka beli jam tangan gitu, ya kan? Banyak lah orang-orang yang suka koleksi gitu ya. Sehingga kita akhirnya pikiran kita di mana apa hatimu apa berada tuh ya. Ya, Nah, pikiranmu berada, hatimu berada di situ juga kan. Jadi kita mungkin ngeliatin ya, kita punya punya jam tangan atau koleksi koleksi apa namanya kendaraan ya. Nah, akhirnya waktu kita dengan Tuhan itu jadi berkurang gitu. betul. Mm-mm. Itu yang membuat Tuhan sedih ya Pak ya karena kita Iya, terikat dengan harta kita gitu lah, iya, apapun bentuknya. Ya, ini betul. sangat menarik sih Pak. Jadi artinya gurita utang ini sebenarnya bisa terjadi karena dari keinginan kita Pak. Ya, Keinginan cepat finansial. kaya, keinginan karena ada keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup Iya, yang tadi Bapak sebutkan itu. iya. Sehingga tanpa sadar kita mau tambah utang Hmm, dan tanpa sadar utang itu sudah melilit kita. iya, Memang sih ada dua hal yang membuat jantung kita berdebar-debar kencang, Pak. iya. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo, Pak. Itu berdebarnya lain lagi tuh. Nah, itu mungkin dari perencanaannya kurang baik. Prioritas keuangannya juga kurang baik. Itu inilah yang Ya, perlu kita perbaiki lah ya. Banyak sih anak-anak Tuhan, bukan hamba Tuhan itu yang jatuh di area-area sana gitu. Tanpa disadari juga, ya, perlahan-lahan kan. Ya mulai, wah enak juga nih ya, punya barang-barang bermerek. Oh enak juga nih ya, pakai-pakai mobil yang enak gitu ya. Akhirnya karena kenyamanan keenakan itu jadi melebihi dari apa yang dia miliki gitu loh. Ini emang emang ya Tuhan kan udah banyak kasih kasih peringatan nih, ya kan? Jangan menjadi hamba uang. Di Ibrani 3 nih saya kutip lagi dulu. Ibrani 13 ayat 5 janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan kau, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan ya, kau. Sebenarnya banyak sekali jadi ayat-ayat di Alkitab itu yang mengingatkan mengingatkan kita kembali. Cuman inilah hebatnya Mamam. betul. Inilah hebatnya Mamam. Dan memang itulah kelemahan manusia. Tidak bisa dipungkiri, Pak. Semua orang itu kadang-kadang kebablasan. Kemarin saya dengar ada di internet ya, bahwa dosa yang paling kita tidak sadari ya, sewaktu kita sibuk. Begitu kita sibuk,
kita nggak punya waktu lagi. Jadi kita nggak ada waktu untuk Tuhan. Sibuk kita mengejar hal-hal duniawi. betul. Saya pikir-pikir betul juga. Bukan berarti salah sih ya. Dan kita tetap karena kita masih di dunia ini kan kita harus cari uang ya. Tapi jangan sampai balik lagi nih prioritas kita ini jadi buyar gitu. Akhirnya kita karena kepengen cepet kaya ya memiliki suatu atau menjadi lebih hebat lagi yang kita kejar itu bukan Tuhan. Padahal Matius 6 ayat 33 kan jelasnya carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya gitu. Nah, Ya. jangan sampai ini kelewatan gitu. Ya, ini cukup menarik, Pak. Jadi Pak tidak membuka wawasan dulu kepada eh, pendengar kita nih dari Jameson Yesus, Pak. Bagaimana sih jangan sampai kita terlilit utang, Ya, dililit sama gurita utang ini. Nah, mungkin nanti dalam episode berikutnya, Pak, kita coba bahas bagaimana kita mengatasi hutang. ya, Sikap-sikap apa yang harus kita rubah ini kalau kita terlilit hutang, Pak? Dan kita bagaimana cara mengatasinya? Mungkin nanti dalam dalam episode berikutnya sehingga uh, pendengar kita ini bisa tahu nih kalau misalnya mereka ada terlilit hutang. Karena memang boleh dikatakan Pak ya, hampir setiap orang, setiap keluarga punya utang. ya, ya, Entah itu dari pinjaman kartu kredit atau entah dari ya, pinjaman yang lain juga, ya betul. Iya, pasti ada. iya, Uh, Cuman kan cara mengatasinya karena sesuai kemampuannya dia bisa utang. iya. Tapi ada orang yang nggak punya kemampuan lagi, mau hidup dari utang lagi, ya itu Aduh, makin mencekik. iya. Itu yang ngeri Pak. Jadi kelilit utang dia kan bunga berbunga istilahnya Pak, kan. Betul, Jadi kalau utang nggak dibayar itu kan ada lagi terus bunga terus ya kan. Akhirnya tambah menumpuk kita nggak akan sanggup untuk bayarnya gitu. Ini betul. yang perlu kita sadari dari awal. Makanya tadi ada utang yang jahat, ada utang yang baik. Jadi hati-hati kita. Kalau nggak perlu berhutang ya lebih baik jangan berhutang lah. Betul. Ya, Andida, ini nanti untuk episode berikutnya kita bahas Iya, khusus tentang bagaimana mengatasi utang. Karena itu kan harus dari cara berpikir dan hubungan kita dengan Tuhan. betul. Mungkin nanti saya bagikan tips-tips juga prioritas untuk pengelolaan keuangan tuh seperti apa, ya kan? Ya, Bagi anak Tuhan, ya. Eh, kita akan sharing sama-sama lah ya apa yang Tuhan katakan mengenai utang, mengenai uang dan sebagainya harta kekayaan dalam konteks Alkitab ya. Gitu. Supaya sama-sama kita belajar lah jangan sampai anak-anak Tuhan ini terjerumus dalam utang karena utang itu ujung-ujungnya kita akan berdosa. Kalau kita berutang itu tentunya kita akan jauh dengan Tuhan. Percaya saya, Pak. Kita pasti akan jadi jauh dari Tuhan. Kalau kita punya utang, apalagi yang utangnya udah nggak kebayar. Sulit ya. ya, betul. Ya. Baik, nanti kalau itu. Jadi kita tutup dulu episode ini, Pak. Baik, Ah, Pak Andi, dan terima kasih saya bisa diundang ke tempat ini. Sangat apresiatif. Tuhan berkati pelayanan Pak Andi. ya, sama-sama Pak. Kita sapa dulu penonton dan penonton inilah pembahasan kita tentang gurita hutang. Karena hutang itu dimulai karena dari pikiran kita. Karena keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup yang menyebabkan kita ingin cepat kaya, ingin membuat kita seperti kayak eh, menang gaya dengan orang lain, ya kenyamanan yang kita ingin bangun, sampai kita lupa bahwa kita ini sebenarnya pengelola, bukan pemilik. Apapun yang kita punya, kita sebenarnya pengelola. Ada yang diberikan Tuhan banyak, ada yang diberikan Tuhan sedikit. Tapi yang bagi kita yang penting semua pengelola. Dan sebetulnya jangan sampai kita terlilit utang. Nanti dalam berikutnya kita akan membahas bersama-sama dengan Pak Coki bagaimana kalau kita mengatasi utang. Waktu kita berada dalam terlilit utang itu apa yang harus kita sikap-sikap apa yang kita harus rubah. Dan ini sebabnya Redemption Yesus berada karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Pak Coki. Shalom, amin. Tuhan berkati.